Berarti dia Islam. Kafir ini siapa Berarti rupanya? kau Aku tidak tahu kafir kafir ini. kau. Kalau kafir kau. Nah, jadi artinya Yesus Oh, itu kafir agamanya lawan Islam. botol kayak gitu. Kalau botol itu siapa itu botol? Kau Kalau jahil, botol, murokat, kafir, kalian kau itu kafir, sama kami lah semua musyrik. namanya nanti Iya, kami. sama kalian semua. Iya, Jahil biarlah iya, kafir kami, kami kafir kalian iya. botol. Yang Botol itu botol kalian siapa? nih kalian nih saya tunjukin. Aku botol karena Injil nih. Nih aku tunjukin kamu yang botol. Nih ya. Nih, kalau kamu mau tahu siapa yang Yang botol, nih. botol boleh dipoligami, kawin siri, kawin kontrak. Itulah botol. Nih. Bisa itu dikawin Nih siri, nih. Sebab aku ini botol. kawin Tuh kontrak. botol di kitab kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Orang Yahudi batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Itu dongeng dek. Ya, itu dongeng dek ya. Ya, memang betul. Agama kalian tuh penuh dengan dongeng. 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 Agama mereka penuh dengan dongeng. Gitu ya. Si dongengnya kabur. Kenapa kabur Cesar? Nggak siap mental mendengarkan kenyataan yang ada Cesar. Sakit hati. Hah? Kenapa kabur? Jangan kabur lah. Ya Oteng. Malu dia ini, dia cuma punya kemaluan mbak, tapi nggak punya rasa malu. Mereka tuh semua punya kemaluan tapi nggak punya rasa malu. Mana ada mereka punya rasa malu? Gitu ya.
Gitu ya, kalian tuh ya, kalau seandainya kalian tuh nggak siap ngadepin aku, inilah tuh agama dongeng. Gimana tuh nih dongeng ya, kita lihat nih dongeng. Ini 1 Korintus, bentar kita lihat Sekarang nih. murtad sekarang. Murtad dari Nih, ajaran dongeng. menurut Murtad, suatu murtad. dongeng nih, Paulus menggunakan dongeng. Loh, kabur. kabur dia. Paulus kok kabur sih? Belum apa-apa aku udah kabur sih. Aduh, penakut banget, padahal Tuhannya ada 3 loh, tapi takut sama Uni Gembala. Kenapa kok takut sama Uni Gembala? Kok takut sama Bunda Gembala, Nak? Kan Bunda Gembala kan cuman hamba Tuhan, kamu kan anak Tuhan, kok takut? Kenapa takut anak bunda? Anak bunda, takut si serigala. Takut ya? Takut sama bunda ya? Kenapa? Takut sama bunda, nggak berani gitu menghadapi bunda, terlalu tersakiti imannya gitu, teriris-iris hatinya, ternodai keyakinannya gitu ya. Hah? Gimana? Mau menangis tapi malu karena udah tuir gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kabur. Tidak berani menghadapi kenyataan dan realitas konkret yang ada. Akhirnya kabur. Takut. Makanya kalau menuduh agama orang lain tuh minimal agamanya kuat dulu. Ini agamanya masih berantakan menyerang agama orang. Ya, songong amat. Ya. Halo Dai, apa kabar Dek? Halo, simak dulu Kak. Apa kabar kamu Dek? Sehat Dek? Kamu sehat Dek? Dek kamu sehat, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Seperti biasa kita akan kembali untuk berdialektika. Dialektika ini penting nggak sih? Sebenarnya penting kalau kita adalah orang beragama. Kenapa? Yang namanya agama itu kalau kita betul yakin agama kita itu adalah agama benar, maka kita harus komunikasikan untuk disiarkan ke orang lain. Jadi agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang diturunkan oleh Tuhan yang benar sebagai sistem kepercayaan yang relevan ya. Nah, kalau kita bicara tentang agama itu dari kata a dan gama, sistem kepercayaan atau apa namanya? Sistem kepercayaan yang datang dari Tuhan. Maka sejatinya agama yang benar adalah sistem kepercayaan yang apabila diikuti aturan-aturannya itu menguntungkan penganutnya dan orang lain, tidak merugikan penganutnya dan orang lain. Kalau ada sebuah sistem kepercayaan apabila dijalankan perintah-perintah di dalam sistem kepercayaan tersebut merugikan penganutnya dan merugikan orang lain, maka itu pasti datang dari sibilis, bukan dari Tuhan yang benar. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini statement aku ya, bahwa agama benar itu agama yang sistem kepercayaannya apabila dijalankan itu membuat keuntungan bagi si penganut agama tersebut, baik secara psikologi, secara jasmani ataupun secara esensi, begitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan kali ini kita teman-teman ada tamu anak rantau, salam perkenalkan nama dan agamanya. Halo anak rantau, perkenalkan nama dan agama. Halo. Masuk udah. Ya, perkenalkan. Oh, nggak sengaja naik ya? Sudah kau nih. Ya deh. Boleh. Bertanya. Boleh deh, boleh. Itu Muhammad harus dipercaya atau hayalan saja? Oke. Apa definisi hayalan menurut kamu, Dai? Ya hayalan, menangan dia membelah bulan menyatu kembali. Adakah data fiktif itu? Oke. Ya. Kalau Nabi Muhammad Maaf ya, membelah maaf. bulan, Saya nggak ujat. nggak apa-apa deh. Saya nggak Nggak ujat. apa-apa. Dia menikahi Nggak. Kalau anak umur orang 9 Kristen, tahun itu kan Nabi loh. Saya kan bertanya, nggak ujat, dia bertanya gimana tuh? nggak apa-apa. Gini, kalau kamu menganggap membelah bulan itu hayalan, bagaimana pendapat kamu tentang Tuhan membelah keperawanan seorang wanita? Kok ke No, kita gini, kita gini ya. Kita ini kan membandingkan, bukan Saya kan menyerang. Ini kan bertanya. Aku bertanya. Iya. Dai, dengar Dai. Kan kalau Dai bertanya,
Jangan Ikut merasa jawab. terserang. Lah saya bilang Nabi Muhammad itu bukan orang yang punya indikator menghayal seperti Paulus. Kalau Paulus itu ada indikasi dia punya penyakit epilepsi. Menurut kan ini saya kalau lagi menjelaskan jangan diketawain dulu. Nih. Saya bertanya, kau bertanya ke Uni saya. kan menjawab. Dia jawab Uni apa itu? kenapa Uni bertanya supaya kita tahu parameternya menurut kamu. Kalau memang Nabi Muhammad membelah bulan itu Iya. adalah sebuah hayalan, bagaimana Iya, pendapat tuh. kamu tentang Tuhan yang membelah keperawanan seorang ibunya? Hah? Seorang Tuhan yang membelah keperawanan ibu kandungnya. Itu kan proses Nah. kalian mungkin kau nih. Ya, menurut Kau kan kamu nggak Tuhan percaya dilahirkan Yesus. perempuan? Entah bebas. Kau kan nggak percaya Yesus Tuhan. Sama, kamu kan nggak percaya Nabi Muhammad. Kenapa kamu membahas? Kan standar ganda jadinya. Nah, kalau Musa membelah lautan kamu percaya? Percaya. Ada bukti otentiknya? Ada buktinya? Ada. Oke, apa bukti arkeologinya kalau Musa pernah membelah bulan? Hah? Kok usah membelah bulan? Lautan. Musa membelah lautan. Ada bukti arkeologinya nggak? Ada. Selat merah. Di mana? Ya di mana Pernah buktinya? baca. Gini deh, Iya, dalam betul. beragama itu tidak semua bisa dibuktikan secara empirik karena ini berkaitan dengan agama. Itulah kenapa Iya. ada komunitas ateis. Kenapa? Menurut orang-orang ateis sesuatu yang tidak bisa diempirikan itu berarti itu tidak ada. Nah, kita kalau beragama itu tidak mungkin semua bisa diempirikan karena Tuhan sendiri itu bukan entitas yang empirik. Ya, nah kalau kamu nggak apa-apa, kamu nggak percaya dengan Nabi Muhammad pernah membelah bulan, tapi kenapa kamu percaya Musa membelah lautan, Yesus pernah menghidupkan orang mati, sementara tidak ada bukti arkeologi bahwa itu pernah terjadi? Karena itu adalah sebuah mukjizat. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat Tapi kan itu adalah dari kata harus jaza. terbukti. Sebentar dulu. Uni harus Oke. terbukti. Ya kalau harus terbukti, maka kamu nggak mungkin jadi Kristen. Kamu jadi ateis. Kenapa? Kristen itu tidak terbukti sama sekali. Bahkan Yesus sendiri tidak terbukti secara arkeologi. Itu kan harus terbukti. Nih ya, semua nih kebenaran. saya tunjukin nih. Kenapa Nih, mau nih saya dipercaya tunjukin. kalau bukan kebenaran, Uni? Ya kalau gitu kenapa kamu jadi Kristen? Itu kan Ada kebenaran. pembuktian kalau, nah ada bukti-bukti konkret kalau Yesus pernah ada. Iya, itu yang kebenaran. Oke, kan ini saya kasih data. sama-sama. Saya kasih data ya. Saya kasih data nih. Mana? Saya kasih data sama kamu bahwa Yesus tidak pernah ada secara arkeologi ya. Nih, saya kasih kamu data buat kamu. Muhammad juga Muhammad. Ada Nabi Muhammad, ada arkeologi, ada prasasti koin tentang beliau itu ada. Bahkan beliau punya keturunan bernama yang dipanggil Habaib. Sementara Yesus itu sudah tidak ada lagi. Gini loh. Kalau seandainya saya lagi ngajarin, jangan diganggu. Kan saya lagi ngajarin. Ya. Jangan diganggu kalau saya lagi ngajarin. Kita nih kenapa penting komparasi supaya kalian bisa mempertanggungjawabkan parameter yang kalian usung ke saya gitu loh. Ya. Karena saya termasuk orang yang senang sekali mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, tapi bukan berarti kalian bisa seenaknya memberikan parameter tapi tidak mengikutinya gitu loh. Saya nggak apa-apa agama saya kalian hina, nggak apa-apa. Karena agama saya walaupun kalian hina tetap nggak hina gitu loh. Nah, jadi saya ini berusaha untuk mengajak kalian berpikir, merenung dan juga jujur terhadap diri sendiri ya. Nah, kalau kalian tidak mau diajak berpikir dan jujur ya nggak masalah, saya nggak perlu paksa kalian ya, karena konteksnya diskusi itu adalah sukarela, mengajak. Halo Junot, perkenalkan nama dan agamanya dan tujuan naik ke room saya, silakan. Oke. Ya sebentar lagi kita akan memberikan sebuah apa namanya ya. Gimana dongeng? Agama dongeng, agama hayalan, gimana? Agama ini hayalan nih. Yesus juga ODGJ. Yesus ini nih, Yesus katanya nih, Yesus tidak waras nih ya. Siapa yang dikatakan tidak waras? ODGJ. Iya. ODGJ. Iya, ini yang ODG-nya. Udah turun. Gitu doang, ODGJ terus
Kalau Nabi Muhammad yang mengatakan beliau ODGJ adalah pembenci beliau, wajar karena orang benci sama beliau karena beliau membawa sebuah kebenaran. Kalau Yesus yang ngatain dia ODGJ, keluarganya nih. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia ODGJ. Tuh Tuhan tuh dikatain keluarganya ODGJ loh. Kalau Nabi Muhammad yang mengatakan beliau ODGJ adalah orang-orang yang benci kepada beliau. Tapi kalau Yesus yang mengatakan dia ODGJ adalah keluarganya sendiri nih, keluarganya. Jadi itu bisa benar pernyataan bahwa Yesus itu ODGJ karena yang mengatakan Yesus ODGJ adalah keluarganya. Ya, kalau Nabi Muhammad orang yang benci beliau, jadi itu belum tentu benar. Karena apa? Orang kalau benci mah nuduh-nuduh aja, dan memang nggak benar karena Allah bilang Muhammad bukanlah orang ODGJ. Dibela sama Allah. Lah Tuhan kalian dikatakan keluarganya ODGJ loh, nggak dibela sama bapaknya yang adalah Tuhan. Ya, ini bukti Nabi Muhammad dibela sama Allah nih. Nabi Muhammad bukanlah ODGJ nih. Bukti Nabi Muhammad dibela sama Allah nih. Nabi Muhammad. Kalau Tuhan kalian nggak dibela sama bapaknya. Ya, kalau Nabi Muhammad langsung dibela sama Allah di ayat itu bahwa beliau itu nih, kita lihat ya, nih surah Quran surah At-Takwir ya, nih dibela Allah nih, lihat nih ya, Quran surah At-Takwir ayat 22. Temanmu Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Nah Tuhan kalian dikatain keluarganya ODGJ loh, dan itu pun nggak dibela sama bapak di surga loh dek. Artinya kalau kita merujuk tuduhan kalian bahwa seseorang dikatakan ODGJ karena dituduh, ya berarti Tuhan kalian yang nggak waras gitu ya, begitu ya. Jadi yang mengatakan Tuhan kalian dalam gangguan jiwa itu keluarganya sendiri. Halo Dasma, silakan perkenalkan nama dan agama dan tujuan naik di room ini, silakan. Halo Dasma. Halo Dasma. Oke. Assalamualaikum Asran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ukhti al-kirim. Ya, jadi gitu ya teman-teman Kristen ya. Apa yang kalian tuduhkan? Jadi gini. Ketika kalian menuduh Nabi Muhammad, entah kenapa Yesus menjadi benteng untuk membela Nabi Muhammad. Kayak seolah-olah tuh kayak gini ya, peluru hinaan yang kalian lemparkan kepada Nabi Muhammad itu ditangkis semua sama Yesus. Itu arahnya ke Yesus semua gitu loh. Masya Allah kan, secara sunnatullah tuh kayak Yesus tuh mengorbankan diri untuk membela Nabi Muhammad. Apa yang kalian tuduhkan semua kepada Nabi Muhammad ada di Yesus semuanya. Ya, salah satunya contoh kalian bilang Nabi Muhammad ODGJ. Lah, Nabi Muhammad masih mending ya, jauh mendingnya. Kenapa? Yang mengatakan beliau ODGJ adalah orang yang benci beliau itu kaum kufar dan dibela sama Allah. Sahabatmu Muhammad bukanlah ODGJ. Lah Yesus. Assalamualaikum nih. Ya, bentar ya. Waalaikumsalam. Bentar ya, sebentar. Nah, yang mengatakan Tuhan kalian itu orang dalam gangguan jiwa, keluarganya sendiri. Tentu yang lebih paham siapa dia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NR, silakan perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini. Agama saya Muslim Uni. Oke, tujuannya ke sini apa, Bro? Ya, saya cuman lihat Uni Rifa jelasin soal Bible kok cerdas banget gitu loh. Saya pingin juga belajar sama Uni gitu. Mulai kemarin juga mantap gitu loh Uni. Saya salut sama Uni Rifa. Sebenarnya gini ya, Aki ya, sebenarnya bukan saya yang cerdas, tapi otennya aja yang maksimal botolnya. Jadi saya kelihatan cerdas di hadapan mereka. Sebenarnya saya nggak cerdas, biasa aja. Masih banyak yang lebih cerdas. Tapi karena lawan saya itu botolnya maksimal, makanya saya kelihatan cerdas gitu loh. Enggak, penjelasannya Uni Rifa itu mantap loh. Jelas, detail banget penjelasannya dari Bible, dari Al-Quran. Bisa gampang dicerna gitu loh. Kalau punya akal saya, bagi aku sih ini. Bagi aku Ya, sih. alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Makanya aku ngikutin dari jauh-jauh hari, ngikutin Uni Rifa terus, tak pelajari soal Al-Quran, soal Bible, tak pelajari terus dari Uni Rifa, dari Alhamdulillah. Insya Allah Bang mudah-mudahan Zuma. bermanfaat ya.
Terima kasih Mudah-mudahan Uni ya. bermanfaat. Ya, siap, sama-sama. Terima kasih banyak Sehat-sehat Ibu. selalu, ya. Sama-sama, Assalamualaikum. semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Aki, semoga ilmunya pun bertambah, akidahnya semakin kuat dan semakin takut kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Ya, amin insyaallah. Ya, anak Dewa Yesus silakan. Anak Umi, domba. Umi, saya tunggu-tunggu Umi lama sekali. Kok takut sama Chandra sih? Ya, takut jijik. Bukan cuma takut jijik sih, lebih tepatnya jijik sih ya. Tapi ya sih takut sih. Saya tuh ada beberapa hal yang saya takuti ya, plus jijik ya. Takut kesenggol gitu ya. Pertama anjing, kedua orang gila, ketiga kau. Ya, jadi memang saya takut dan jijik dengan tiga hal itu. Pertama anjing, kedua orang gila, yang ketiga kau. Ya, bukan cuma takut, campur jijik gitu. Jijiknya sekitar 70%, takut gelinya 30%. Ya, begitu teman-teman ya. Apalagi dongeng. Nih dongeng kau tengok nih ya. Nih agama hayalan nih dongeng. Kalau mau lihat agama hayalan dongeng ya nih. Nih. ODGJ woi, ODGJ. Iya Yesus. Iya Yesus. ODGJ. ODGJ. Iya Yesus. Iya Yesus nih. Muhammad ODGJ. Iya kata orang gila nih. Waktu kaum keluarganya makan babi mendengar lah. hal itu, mereka datang Makan hendak babi. mengambil dia. Nih sebab kata mereka apa? ODGJ. Kata mereka ODGJ, iya tidak, babi. tidak, tidak, Panik tidak, woi, panik. tidak. Ya panik nih hayalan saja nih. Lah, yang dia nuduh kita panik tapi dia kabur. loh, kalau saya Bang, kalau saya panik ente jangan turun. Ente nuduh saya panik tapi ente yang nyemplung ke laut. Gimana sih? panik tapi dia turun. Minimal tuh kalau aduh ya Allah, ini kayak gini ya. Ada saya panik tapi yang kabur dia. Pukul kabur. pukul kabur. Subhanallah, kelakuan anak-anak Dewa Yesus ya. Halo, perkenalkan nama dan agamanya Pak Amar Amora. Halo. Agama Islam Ibu. Ya. Halo, ada agama ya? Islam. Ya, assalamualaikum. Apa yang disampaikan Pak? Salah pencet ya? Apa ini? Saya cuma selalu ikut di live ibu. Kalau ada live saya suka sekali tuh berdebat. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Ya. Siap. Terima kasih banyak ya. Nah itu kalau Siap. Terima kasih banyak. Halo, Kuantan. Iya kak. Ya. Perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Oke, ada yang mau disampaikan? Saya salah tekan aja. Oke, baik. Terima kasih supportnya, tap layarnya, makasih banyak ya. Gitu. Jadi kenapa teman-teman kita ini terlihat tantrum, kejang, ngamuk, ayan, kesurupan, roh halus gitu ya? Kenapa? Malah ngedangdut nih ke atas, ngada-ngada wae ya. Kenapa mereka itu tantrum, ayan, kejang dan stres ketika melihat wajah saya? Sebenarnya itu mungkin karena panik yang membabi buta gitu, panik yang membabi buta sehingga membuat nih hayalan, nih tengok nih ya, nih agama hayalan nih, tengok nih ya, nih kalau kita lihat nih, ini nih hayalan nih, Panik. iya Jangan panik, Muslim. iya, kita lihat ya. Adik kecil. Nih Muslim, panik. nih ya, panik. Panik. Iya Panik. panik banget. Nah, Yang ini panik ya. ODGJ. Ini menurut ODGJ. liputan 6 nih. Selama ODGJ. ini jangan turun ya, di sini Jangan aja panik. ya. Di sini aja ya. Selama ini para ilmuwan ODGJ. meyakini bahwa ODGJ, jangan sampai panik. saat ini ODGJ. penampakan
penampakan gambar Yesus adalah murni dari hayalan saja tuh, imajinasi seniman. Nih, loh kok turun Dek. Dek jangan panik Dek, jangan kabur, di sini aja Dek. Nah lagi butuh hiburan. Jangan turun, lagi butuh hiburan aku tuh. Hei Tuhan imajinasi. Wajah Tuhan imajinasi jangan turun. Di sini aja tuh. Nggak asik kamu mah. Lemah syahwat, kamu belum apa-apa udah kabur. Mau nyerang tapi nggak berani. Setidaknya mau nyerang saya tuh bertahan lah 30 menit gitu ya. Ini gimana? Udah gigi mencret. Jangan kabur lah sama Uni Rifa. Kalau memang kamu, ayolah, udah lama menghujat nggak kuat lagi menghujatnya. Minimal tuh kalau menghujat tuh yang kuat gitu loh. Ya. Halo Walden. Ya. Perkenalkan nama, agama, dan tujuannya ke sini. Uni Rifa ini Walden Nasution Batubara, agama Kristen. Oke, silakan tujuannya ke sini apa, bro? Tujuannya untuk menanyakan sama Uni Rifa. Kok bisa ya? Saya mau menanyakan agama yang dahulu itu agama apa ya? Saya mau menanyakan. Bagus, pertanyaannya bagus. Hanya satu agama yang diturunkan oleh Tuhan, Iya. yang tidak dibuat oleh manusia, namanya Islam. Dan itu sudah ada sebelum manusia diciptakan, karena sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Secara esensi, Islam artinya adalah ketundukan kepatuhan kepada Tuhan pencipta alam semesta. Sebelum manusia itu diperintahkan tunduk, sudah ada makhluk-makhluk yang sudah tunduk secara esensi yang disebut dengan Muslim. Nah, Yesus itu sudah dipastikan Muslim secara tekstual, kontekstual, secara etimologi, terminologi, dan aksiologi. Contoh, secara etimologi, Muslim artinya adalah orang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Silakan kamu jawab sendiri. Yesus itu tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Ya, bentar dulu. Bentar dulu. Saya nggak mau debat kusir ya. Silakan kamu jawab. Kalau kamu tidak sepakat Yesus tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, berarti dia tunduk patuh kepada Tuhan palsu atau dia ingkar kepada Tuhan. Yang kedua, Muslim, aslam itu berasal dari kata aslam, salim, dan salam. Aslam artinya tunduk dan patuh, salim artinya suci, salam artinya selamat. Apakah Yesus tidak ketiganya? Kalau Yesus tidak ketiganya berarti dia kafir. Sekarang kalian pilih saja. Kalau Yesus bukan Muslim, maka ada 3 konsekuensi. Pertama, dia ateis. Kedua, dia agnostik. Yang ketiga, kafir. Karena Kristen nggak mungkin ya. Karena dia nggak mungkin Kristen, dan tidak mungkin juga dia Yahudi. Karena bapak dan ibunya bapaknya tidak ada. Umi, dari Adam dan Hawa itu manusia mula-mula dia tercipta itu kan belum ada agama Muslim, belum ada. Saya tanya, Adam agamanya apa? Loh, yang aku tahu itu Adam agamanya apa, Pak? Bani Israel. Sejak kapan Adam Bani Israel? Pak, Adam itu nggak ada kaitannya Enggak. sama Bani Israel, Pak. Umi, Pak, saya tanya Pak, Adam, Abraham, Musa agamanya apa, Pak? loh, Muslim setelah Pak, saya tanya Adam, nggak usah kaget. baru ada Muslim. Dari mana? Loh, Muslim artinya apa? Kok bisa Muslim artinya apa? agama Muslim? Ya, Muslim artinya apa? Muslim artinya apa? Iya, Muslim ya nggak tahu aku. Karena Kayak kalau nggak tahu kok banyak cerita. Nggak Iya. tahu tapi banyak cerita. Umi yang Pak, Muslim kan di ini. sini Ah, Pak, sorry ya Pak, saya lagi nggak bahas Kristen di sini karena Kristen nggak level mau dibahas sebenarnya karena nggak ada ilmunya. Saya lagi nggak bahas Musa, Abraham, dan Adam. Agama mereka apa Pak? Atau mereka nggak punya agama? Bapak tidak berhak mengatakan saya salah kalau Bapak nggak bisa tunjukin mana yang benar. Kalau Bapak menolak Adam, Abraham, Musa, dan Yesus itu Islam, maka Bapak tunjukkan ke saya agamanya apa. Silakan. Yahudi itu bukan nama agama. Yahudi itu nama etnis dari kata Yehuda atau anaknya dari Israel yang bernama Yehuda. Kalau Bapak tidak mampu menunjukkan kepada saya apa agama Abraham, apa agama Musa, apa agamanya Yesus, jangan Bapak berani-beraninya mengatakan saya salah.
Yang berhak mengatakan saya salah di sini adalah orang-orang yang tahu kebenarannya. Ente nggak tahu kebenarannya tapi ngaku-ngaku mengatakan saya salah. Nggak bisa, Pak. Orang yang berhak mengatakan saya salah adalah orang yang tahu kebenarannya yang mana. Silakan tunjukin. Apa agama Adam sampai Yesus? Tunjukkan ke saya, buktikan secara empirik dan buktikan secara rasional. Kalau saya bisa tunjukin itu secara empirik. Secara empirik, bukti-bukti konkret dalam kitab Anda ke tokoh Abraham, tokohnya Musa, tokoh Yeshua adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar, maka mereka disebut Muslim secara esensi. Kecuali kalian mengatakan mereka itu tidak patuh kepada Tuhan yang benar. Silakan kalian katakan, oh mereka agnostik, tunjukin kepada saya bahwa tidak ada agama yang mereka bawa. Oh mereka ateis, atau mereka tuh Yahudi atau Kristen, tunjukin. Jangan malah mengkritisi saya dengan pandangan saya namun gak bisa tunjukin mana yang benar. Itu namanya semelekete. Ngomong aja di kamar mandi, Pak. Ngomong sama diri sendiri, Pak. Jangan ajak-ajak saya. Anda mengatakan saya salah kalau Anda tahu mana kebenarannya. Tunjukin kepada saya. Jadi yang benar agamanya Abraham itu apa? Jangan kalau nggak tahu bantahin orang gitu loh. Nggak boleh, jangan ya, Dek ya. No ya. No. Ya, nono ya, jangan sok tua depan saya, jangan sok tua, bicarakan sesuatu yang Anda tahu. Lah kalau Anda nggak tahu arti Muslim terus Anda bilang Adam bukan Muslim, Abraham bukan Muslim, no, ini Bunda Gembala, saya bukan orang Kristen yang bisa didoktrin, maaf ini bukan gereja. Kalau mau nipu-nipu, kalau mau ngedusta-dusta, kalau mau bertindak menyebarkan hoax, jangan di room ini, sana ke gereja atau di room Oten. Di room ini manusia, di room ini saya memanusiakan manusia. Tadinya anak domba, saya berusaha untuk jadikan manusia di room ini. Kalau di room Oten kalian manusia dijadikan domba, didoktrin kalian supaya percaya gitu aja. Di sini enggak, di sini diajak berpikir, diajak merenung dan diajak jujur. Ini ruangnya, ya, gitu. Pak Walden, silakan buka mic Anda. Kalau Anda tidak punya pengetahuan, saya sarankan jangan banyak bicara. Nanti saya kuliti, nanti sakit ke jantungnya nanti. Ya, mohon maaf nih. Dibandingkan kalian, bisa jadi saya lebih memahami kitab kalian nih. Ya, jangan sampai nanti saya ngedidik kalian supaya tentang kitab kalian nanti malu kalian nanti. Iya apa? Jangan di apalah Umi. Ya, karena kalau saya nggak mute Anda cerewet sekali. Kayak orang tuh kena. Pak, saya tanya sama Anda dulu sebelum Anda banyak bicara. Saya tanya Anda dulu. Anda tahu agamanya Abraham apa, Pak? Saya nggak tahu. Yang penting pengikut. Ya udah. Yesus. Kalau nggak tak, sejak kapan Abraham ikut Yesus? Yesus baru kemarin sore lahir. Mereka udah nubuatkan kok. Mereka nubuatkan. Oke, tunjukin nama Tuhan bernama Yesus dan Yesus sendiri dalam perjanjian lama, Pak. Di perjanjian lama kalau Tuhan Yesus itu ada di Pak, kalau ada Yesus di perjanjian lama, saya rela telanjang bulat jalan kaki ke Mekah, Pak. buka Alkitab. Bukalah. Loh, kok saya yang Anda suruh buka? Pak, kalau Anda jangan suruh saya buka Bible-mu. Tiap hari saya baca Bible-mu, Pak. Bahkan saya katakan nih, kalau ada dalil yang mengatakan Yesus itu pernah ada di dalam kitab perjanjian lama, saya telanjang bulat jalan kaki ke Mekah. Ibu Umi. Tunjukkan nubuat kedatangan Yesus. Tunjukkan nubuatan kedatangan Yesus. Tunjukkan. Nanti dulu biar dibuka. Cari, jangan saya yang Anda suruh cari. Anda ingin membawa Agama mula-mula itu agama Islam jangan nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak drama Cina, Pak. Tolong tunjukin ke saya ada nubuatan. Ini Kristen, dengar Kristen ya. Nih Kristen, dengar ya. Kristen, ini bukan gereja tempat kalian bisa ngibul. Ini room saya, bro. Room saya ini adalah room yang berusaha intelek. Bukan ngetolak, aduh ini bukan, nanti kena ban lagi ya. Bukan membuat manusia semakin downgrade di sini. Kalau Anda ingin ngajak orang blow on, sana ke gereja, Pak. Kan sudah saya bilang nih, ini room tempat kita mengedukasi, mencerdaskan anak bangsa. Kalau memang Anda tahu agamanya Abraham, kasih tahu saya. Jangan banyak cerita, bertele-tele, ngata-ngatain dia ngikutin Yesus. Yesusmu baru lahir di abad pertama. Sejak kapan pula Abraham ngikutin Yesus?
Jangan ngajak orang lain blow on, Pak. Kalau mau blow on sendiri, sendiri aja. Ya. Kalau Anda nggak tahu agamanya Abraham, Moses, dan juga Yeshua, jangan sok tua, Pak. Saya bukan orang yang bisa kalian kibulin. Saya ini warga negara Indonesia yang mengikuti undang-undang memerangi keblowonan. Di sini kalian itu diajak berpikir, direkonstruksi ulang cara berpikirnya supaya normal. Bukan malah diajarin doktrin gereja yang sesat lagi menyesatkan. Maaf, kalau cuma ngaku-ngaku Abraham agamanya ini dan itu, tunjukin, ya, jangan sembarangan depan saya, ya, jangan sembarangan, oke? Saya nggak suka tuh. Di sini Tuhan, di room ini yang menjadi Tuhan adalah ini nih, sebab Rifa adalah Tuhan di Komal ini, ya, yang ngadi-ngadi. Allah Nabi. Ya. Tuhan dalam makna pemilik dan pemelihara, ya, bukan pencipta langit dan bumi. Jangan salah paham, Mas. Ya, tuh keluar Tuhan dalam lubang hidungnya tuh. Ya, kalau kami bersin bilang alhamdulillah karena setan yang keluar. Kalau orang Kristen bersin keluar Tuhan, berserak. Ya. Oke, Kalmenata, perkenalkan nama agama dan tujuannya di Komal ini ya. Oh, Islam. Kalau alhamdulillah setan tuh yang berserak tuh dari lubang hidung. Kalau orang kan ya Tuhan. Ya alhamdulillah, Pak. Yarhamukallah, yahdikumullah. Ya, gitu ya. Silakan kalian di sini kalian itu dikasih kesempatan untuk berpikir, merenung, ya. Dikasih kesempatan untuk tahu, bukan sok tahu. Jangan sok tahu depan saya. Anda suka Bunda ya, Nak? No ya, jangan sok tahu ya, no gitu. Oke teman-teman, mari kita bahas lagi teman-teman ya, kenapa saya berani mengatakan Yeshua itu muslim. Dari aspek manapun Yeshua itu terlihat muslim. Pertama secara etimologi, dari segi bahasa, dari terminologi, dari aksiologi, dari tekstual Bible terjemahan LAI, dari kontekstual dia memperkenalkan Tuhan bernama Allah dalam terjemahan LAI, maka fik dia muslim. Ya kalau dia bukan muslim ya ada beberapa inilah pilihan lah, ateis kah, agnostik kah, Yahudi kah, Kristen kah, tunjukin di sini. Ya, silakan ditunjukin di sini. Ya, gitu ya. Pak Walden mohon dengan sangat ya, orang awam di sini bertanya saja, bukan ngajarin saya. Maaf nih, saya nggak mau diajarin sama anak domba, kecuali anak dombanya punya kognitif yang normal gitu. Kalau anak dombanya bisa bedakan Tuhan dan manusia, itu aja dulu. Baru saya mau dengerin omongannya. Boleh saya diajarin sama kalian. Tapi kalau kalian aja nggak bisa bedain Tuhan dan manusia, kekal dan mati, nggak usah ngajarin saya lah. Kalian aja perlu belajar KBBI lebih dalam. Ya, jadi kalian silakan di sini bertanya saja. Ya Pak Walden, silakan Pak Walden dibuka mic-nya dan cuma bertanya aja ya karena Anda awam. Silakan. Pak Walden dibuka mic-nya, silakan bertanya saja. Halo Pak Walden, silakan dibuka mic-nya dan Anda hanya boleh bertanya saja, bukan ngajarin saya ya. Kecuali Anda punya kapabilitas, boleh. Iya. Ini Bu Rifa, saya mau bertanya. Di mana duluan muncul agama Kristen atau Muslim? Agama Islam lah Pak, lebih duluan Pak. Oh iya. Iyalah, kalau Bapak maksud itu sistem kepercayaan dari Tuhan yang benar itu sudah ada. Adam sudah diberikan itu dan itu namanya Islam. Kalau Bapak bicara Kristen Protestan itu muncul di abad ke-16 di tangannya Martin Luther karena menolak ajaran Katolik, makanya muncul Protestan. Bapak Protestan? Iya. Oh, Bapak di abad ke-16 Protestan. Oh iya. Protestan. Iya. Bapak bilang tadi sendiri Prosetan ya. Iya. Bapak sendiri yang bilang Prosetan ya. Emang lidah itu diribetin sama Allah ya. Ngaku sendiri dia Prosetan. Kalau yang aku tahu, muncullah agama Kristen di abad ke-7. 16. Enggak, di abad ke-7 baru muncul agama Muslim. Maaf Pak,
gini Pak. Yang membawa Saya agama tidak- Islam siapa, Bu? Muhammad. Nabi Ibrahim membawa Muhammad. Islam. Yang membawa Loh, kok agama maksa? Islam siapa, Bu? Dengar Pak, yang jawab kan saya ya Pak ya. Ya. Bapak kan nanya, yang jawab saya. Yang membawa agama Islam itu Adam bawa Islam, Abraham bawa agama Islam, Musa membawa agama Islam, karena agama itu cuma satu, yaitu Islam. Emang Musa bawa agama apa? Jadi kalau Muhammad yang membawa agama enggak ada. Pak, yang namanya agama itu cuma satu Pak. Semua nabi itu membawa agama yang sama, tapi timelinenya beda-beda Pak. Oh, Gimana sih, Pak? Iya, iya. Kalau kami enggak, tetap Ya kami iyalah. berpatokan dengan Alkitab. Kristen kapan? Kristen kapan munculnya Kristen? Di abad agama itu setelah muncul Yesus. Nah, sebelum Yesus ada agamanya apa orang-orang? Enggak, saya bukan itu yang mau saya tanyakan, Bu. Loh, Yesus kenapa mengajarkan- kritis? Enggak, saya nggak nanya ajaran Yesus karena itu pasti bohong ya, maaf ya. Jangan ajarkan saya ajaran Yesus, nanti Anda bohong depan saya. Gini, ketika kalian Tuhannya baru muncul di abad pertama, kalau saya tanya sebelum Tuhan kalian hadir agamanya apa, kenapa nggak berani jawab? Kenapa? Jangan standar ganda lah, kritis kepada agama orang tapi nggak berani menjawab agama sendiri. Sebelum Tuhan, Bunda Maria itu agamanya apa? Bisa jawab. Sebelum Tuhan kalian brojol owe-owe itu manusia agamanya apa? Orang Israel itu agamanya apa? Dia mingkem. Giliran nanya agama kita kritis banget ya. Hei, Islam itu adalah sistem kepercayaan dari Tuhan yang benar, yaitu Allah. Itu Islam namanya. Abraham bawa Islam, Musa bawa Islam. Nggak ada tuh Musa bawa Yahudi, nggak ada tuh Abraham bawa Yahudi. Kalian pikir Abraham itu kejawen? Jangan nganti-nganti ya. Ini kalau kalian nggak ngerti apa-apa, minimal jangan sok tua lah, jangan sok tahu ya, jangan sok tahu. Bicara dari apa yang kalian tahu, oke? Ya, tolong bicarakan dari sesuatu yang kalian tahu. Saya nggak terima kalian bicara dari kesoktuaannya. Saya nggak terima itu. Pak, tolong ya Pak Walden, mohon dengan sangat tunjukkan sisi kemanusiaan Anda. Saya mau Anda bertanya saja. Kalau Anda tidak mampu bertanya, turun ke bawah. Ruang ini ruang dialektika. Di sini prioritasnya mengajak kalian anak-anak domba, anak-anak dewa untuk merenung, berpikir dan jujur terhadap agama kalian. Ya, ini tempatnya. Tolong kalian tunjukkan kepada saya siapa nabi-nabi yang beragama Karesteng. Siapa namanya? Sebutkan satu. Bahkan Tuhan kalian sendiri nggak ada beragama Karesteng. Yesus nggak kenal Karesteng, sayang. Yesus nggak kenal Karesteng. Ya, tolong. Kalau kalian misalnya tahu, silahkan kasih tahu. Kalau nggak tahu jangan so tahu. Nanti saya kuliti nangis. Duh. Tolong dengan sangat, mohon dengan sangat Pak Walden bertanya saja. Bertanya saja. Islam itu dari kata aslam, salim dan salam. Aslam artinya tunduk patuh kepada Tuhan. Sebelum ada manusia yang tunduk, malaikat sudah ada yang patuh. Ya, ketetapan tentang Torah sudah ada sebelum Adam diciptakan 40 tahun. Maka agama itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sebelum Adam lahir ke dunia, sebelum Adam diciptakan oleh Allah, Torah untuk Musa itu sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Artinya dinul haq itu sudah ada ketentuannya sebelum Adam lahir. Makanya saya berani bilang Islam itu sudah ada bahkan sebelum Adam diciptakan. Kenapa? Kalian nggak terima? Jodotin aja kepala kalian ke dinding. Pada faktanya begitu. Karesten itu di tangan Paulus di Antioquia pertama kali. Kalau Protestan ini di abad ke-16. Nanya aja Pak, nggak usah memberitahu nanti menyesatkan Anda. Bukan. Tanya aja. Selama sedikit boleh Pak, nggak? tanya aja. Ya, bentar asalan. Saya mau Anda bertanya saja Pak. Kalau Anda ngomong semakin buka mulut semakin menyesatkan Pak. Nanya aja. Bukan. Anda disuruh bertanya aja kok rempong banget sih Pak. Bukan. Munculnya agama Islam dengan agama Kristen itu mana duluan? Aku mau nanya. Saya sudah jawab, Islam lebih dulu ada bahkan sebelum Oke, Adam diciptakan. Islam lebih duluan.
Berarti Makanya saya tanya, kalau gitu Abraham agamanya apa? di situ belum ada agama, Bu. Oke, berarti Abraham itu tidak beragama, agnostik. Ya. Waduh. Agamanya Abraham dituduh agnostik, guys. Abraham dikatain agnostik sama ini orang. Teman-teman. Bapak ini menuduh Abraham itu agnostik, nggak punya agama, guys. Bukan menuduh, bukan. Loh, katanya nggak ada agama pada waktu Setelah itu. lahir Yesus, muncul agama di situ Kristen. Oke, sebelum Yesus hadir nggak ada agama. Berarti orang sebelum Yesus nggak beragama. Maria apa agamanya? Bunda Maria nggak ada agama. Ih, dia hanya percaya kepada Bapa, kepada Tuhan. Apa nama agamanya? Loh, belum ada di situ. Setelah lahir. Wah, dituduh Bunda Pelayanan- Maria agnostik ini. Bukan. Waduh. Setelah ada, Bapak tahu nggak? enggak. Di situ Agak baru muncul agama Kristen. Ya berarti orang sebelum Yesus itu agnostik semua, tidak beragama. Iya. Percaya kepada Agama ini. Aku tanya dulu sama ini. Iya. Agamanya apa, Bu? Agama itu sistem kepercayaan dari kata A dan gama artinya tidak kacau. Sebuah sistem kepercayaan dari Tuhan itu agama. Berarti Maria tidak beragama sebelum Yesus hadir ke dunia. Enggak ada agama, Bu. Enggak ada. Wah, agnostik Nggak dia, ada agama teman-teman. Nggak pakai Oh, agama. berarti Yesus itu sebelum hadir semua orang tidak beragama. Itu yang mau buku pertanyakan. Kenapa orang hidup mengklaim Adam dan Hawa itu mungkin agama? Ya, sorry ya, teman-teman, ini fitnah kurang ajar banget ya. Kenapa aku bilang fitnah kurang ajar? Kurang ajar dia bilang Abraham agnostik. Dia bilang Bunda Maria agnostik, guys. Ini parah. Ini oten-oten ini sadar nggak sih mereka tuh sudah menghinakan keluarganya dan nenek moyangnya Yeshua? Dia nuduh nenek moyang Yeshua agnostik, guys, tidak punya agama. Waduh. Heh. Inilah kenapa Oten itu ketika bicara itu pasti menistakan keluarga Yesus, guys. Orang ini nuduh keluarga nenek moyangnya Yeshua itu agnostik, nggak punya agama, tidak punya sistem kepercayaan. Ngeri ya. Jadi mereka ini memang luar biasa ya. Setiap ucapan mereka itu konsekuensinya kalau nggak ngerendahin keluarga Yesus, kalau nggak ngerendahin Yeshua. Mama Tuhan dibilang agnostik. Berarti sebelum mamanya Yesus punya anak, dia tuh nggak beragama gitu. Waduh kacau. Salah, Bu. Loh, Anda Adam bilang dan Hawa tadi itu. saya nggak bilang Adam dan Hawa dulu, nggak usah jauh-jauh. Maria aja, mamanya Bennett. Yesus. Kok Bennett? Kok Bennett? Apa sih? Buktinya nggak suara awal nggak bisa masuk. Di mute, bukan di Bennett nih orang Alah, apa sih? sama itu. Udah, Pak, jangan mempermalukan dirimu lah, Pak. Malu aku sebagai ras manusia malu. Kau bilang ibunya Tuhan nggak punya agama, agnostik. Waduh, ini bikin judul keren nih besok nih, ibunya Yesus agnostik. Wah, keren nih besok judulnya di YouTube ya. Teman-teman, besok aku posting di YouTube. Ini relay di YouTube aku Mesia X Riva. Jadi itu relaynya panjang 2 jaman mungkin. Tapi nanti aku potong di video Uniriva MOE dengan judul keluarga nenek moyang Yesus ternyata agnostik. Wah, agnostik, guys. Bunda Maria agnostik. Abraham, Bunda Maria orang Yahudi dulu agnostik. Waduh, teman-teman ya. Ya, Asran, silakan, ada yang mau disampaikan, monggo. Udah, baik. Sebelumnya Asran pengen ini ya, mentahkikan apa yang Uni katakan tadi. Soalnya kalau misalkan Uni tadi kan daripada sisi ilmu pengetahuan yang umum ya kan. Asran pengen bilang daripada segi Al-Quran seperti itu. Karena gini, kalau misalkan kita mempertanyakan agama apa sih yang ada di atas permukaan bumi ini yang pertama gitu kan, dan nabi-nabi yang terdahulu itu agamanya apa. Kalau misalkan kita lihat daripada apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla itu dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Quran surah Al-Imran ayat 19, apa kata Allah? Inna dina inda Allahil Islam. Satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Terus kalau misalkan kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-58, ayat ke-85, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Dan barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kalau misalkan kita pikirkan ya secara logis ya, apabila Allah Ta'ala ini menurunkan banyak agama yang berbeda-beda dari para nabi dan rasul sebelum Nabi Allah Muhammad, kemudian hanya Islam yang diterima, kan lucu, nggak logis, ya nggak? Ini menunjukkan bahwasanya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Malam Bunda Uni. Ya, diam dulu, di mute dulu. Oke, nabi-nabi yang diutus sebelum Rasulullah SAW oleh Allah Azza wa Jalla itu membawa satu ajaran yang sama, satu agama yang sama. Apa? Islam. Nah, terkait dengan apa namanya cara peribadatan, terkait dengan apa namanya proses peribadatan ritual mereka berbeda-beda, itu bukan karena beda-beda apa namanya beda Tuhan mereka, enggak. Karena Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan tentang hal ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48? Likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhajan. Dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, wahai Muhammad, wahai Isa, wahai Musa, wahai Daud, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Diberikan aturan masing-masing oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau enggak jadi perihal tatkala orang-orang Bani Israel itu beribadahnya seperti apa tatkala pada zaman Nabiullah Musa, dan juga berbeda cara peribadatannya dengan cara peribadatan yang diperkenalkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita lihat daripada kontekstualnya bahwasanya agama yang dibawa oleh para nabi itu satu toh, apa? Islam. Tetapi berbeda manhaj, berbeda apa namanya manhajnya, cara peribadatannya berbeda-beda. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam satu hadis itu dikatakan apa? Anbiya'u ikhwatu li'allati din adinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bagaikan saudara seayah, teman-teman. Agama mereka satu, yaitu apa? Islam. Dan ibu-ibu mereka berbeda. Yang makna ibu di sini apa? Syariat. Agama mereka satu. Apa itu agama apa? Agama Islam. Tetapi yang membedakan mereka apa? Syariatnya. Apa itu syariat? Peraturan dalam peraturan yang ada di dalam agama tersebut, boleh tidaknya, haram halalnya dari agama tersebut. Nah, itu yang berbeda. Tapi agamanya satu, apa? Islam. Yang disembah satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Seperti itu kalau misalkan kita lihat daripada perspektif Al-Quran dan juga perspektif hadis. Setuju nggak, Uni? Ya, Raja Padoha, makasih Asrat. Raja Padoha, perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke atas. Raja Padoha, silakan. Perkenalkan nama, agama, dan tujuan naik ke sini. Langsung dijawab aja, nggak usah bertele-tele. Saya bukan orang yang mengingat kalian. Saya nggak peduli kalian siapa, tapi tetap naik di sini harus jelaskan nama, agama, dan tujuan naik ke sini. Silakan. Agama pengikut Yesus. Ya udah tahu kan. Nama, agama, dan tujuan naik ke sini nggak sulit kok ngejawab itu ya. Dan lah namanya pun pengikut Yesus. Oke, tujuan ke sini apa? Nggak usah. Saya nggak nanya artinya apa. Saya tanya agama apa, tujuan naik ke sini ngapain? Iya, Kristen. Iya, tujuanmu ke sini ngapain? Untuk menyimak judul yang kau tulis ini, Bunda. Ya, kenapa dari judulnya ada tanggapan? Dia Muslim, Tuhanku. Ya, Kak. Kenapa karena kau bikin Muslim, Tuhanku? Karena dia bukan orang kafir. Kenapa dia Muslim? Karena dia bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan kafir, bukan agnostik, bukan ateis. Dia Muslim. Silakan kau bantah. Silakan bantah. Berarti dia Islam. Kafir ini siapa? Berarti kau Aku tidak tahu kafir kau. Kalau kafir kau. Nah,
Jadi artinya Yesus itu agamanya Islam. Lawan botol kayak gitu. Kalau botol itu siapa itu botol? Kau jahil, botol? murokat, kafir, kau itu kafir, sama kami, musyrik. semua namanya. Iya, sama kalian semua. Iya, Jahil biarlah iya, kafir, kafir kalian iya. botol. Botol itu Botol kalian siapa? nih kalian nih saya tunjukin. Aku botol karena Injil nih. Nih aku tunjukin kamu yang botol. Nih ya. Nih, kalau kamu mau tahu siapa yang botol, Yang nih. botol boleh dipoligami, kawin siri, kawin kontrak, itulah botol. Nih, Bisa itu dikawin siri, nih. Sebab aku ini botol. kawin Tuh kontrak. botol di kitab kalian. Ya, tuh botol. Kalian tuh botol. Aduh, Iya. kalau di sini tuh nanya aja lah. Kalau kalian gini ya, ini jujur aku bilang ya. Sebenarnya aku lagi nggak tertarik nelanjangin Tuhan dan nelanjangin agama kalian. Jujur aku bilang sebenarnya hari ini aku pengen edukasi. Tapi kalau kalian pengen agama kalian dibongkar aibnya, aku juga nggak akan menghindar. Cuman basi itu aja ya, bosen ya. Nunjukin bawa oten botol segala macam tuh kayak orang Islam udah tahu semua gitu. Jadi saya nggak mau berulang ya. Di sini nanya aja, saya mau edukasi. Naikkan saya kalau berani ya, kau minta naik lah. Minta naik sini. Ya naik sini. Kenapa saya takut sama kamu? Emangnya kamu siapa? Kok saya takut? Jijik mungkin iya sama kalian. Ya silakan perkenalkan nama, agama dan tujuan naik ke sini. Oke, selamat malam, ada suara nggak? Benerin dulu itu mikrofonmu itu. Tuhannya udah 3 tapi mikrofonnya bermasalah. Mending saya nih, Tuhannya 1 tapi sinyalnya bagus, nggak masalah. Ini Tuhan udah 3, Cek, aman nggak? mikrofonnya bermasalah. Cek. Ya, makanya selamat sebelum naik ke tempat saya itu minta urapan roh-roh dulu biar nggak ada masalah. Masa kalah sama hamba Oke. Tuhan? Kalian kan anak Tuhan. Di sini saya Silakan mau perkenalkan nama, agama dan tujuan naik ke sini. Saya Tuhan di Komar ini, ikuti aturan saya. Perkenalkan nama, agama, terus tujuan naik ke sini. Oke, perkenalkan nama saya Putra Mov dari agama Kristen. Di sini saya mau membahas topik ya. Oke. Kalau mau bahas topik Topik. syaratnya 2, buka kamera dan pakai data. Silakan dibuka kamera, tunjukin data kalau bicara. Itu syarat mutlaknya. Sabar dulu. Kalau tidak bisa penuhi 2 itu tanya aja, nggak usah banyak cerita. Nah, udah, Ya. gini. Oke, Kalau mau gini. menjelaskan ke saya Satu-satu nggak dong. gini, nggak ada. Dengarkan baik-baik di room ini. Kalau mau diskusi 2 arah sama saya, buka kamera, tunjukin data. Kalau tidak mampu melakukan keduanya, silakan bertanya saja. Itu pun sudah saya kasih kesempatan. boleh ngomong gini. Kantin ya. Boleh, asal kamu ikuti. Enggak, di sini nggak dikasih kesempatan banyak bicara kalau awam, Dek. Boleh saya ngomong ini? Saya suruh kamu buka kamera, pakai data, baru boleh bicara. Ngerti? Pakai bahasa Indonesia, paham nggak? Sulit memahami bahasa saya. Takut. Boleh saya ngomong? Iya, takut ih. Gemeter saya. Takut banget. Iya, takut banget. Iya, saya takut banget sama kamu. Karena saya takut sama anjing, sama orang gila, sama kamu. Takut. Teman-teman Kristen kalau kognitifnya bermasalah saya maklum. Tapi kalau telinganya bermasalah saya bingung. Saya nggak bisa teriak-teriak. Hari sudah malam. Ya, tolong ya. Kalau kalian punya masalah sama telinga, berobat dulu ke THT baru naik ke sini, oke? Saya sudah bilang berkali-kali. Kalau mau diskusi 2 arah sama saya, buka kamera pakai data. Saya nggak ada waktu buang-buang energi buat kalian ya. Saya masih banyak energi tapi nggak mau dibuang buat kalian. Saya mau mengedukasi ya. Diskusi 2 arah ya gitu. Kalian bilang saya nggak berani. Yang buka kamera saya, yang nggak buka kamera kalian tuh saya yang penakut gitu ya. Kalian yang nggak buka kamera terus saya yang takut sama kalian. Nenek kau kiper. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.